Cemburu membakar amarah bisa membuat seseorang gelap mata. Seorang terapis spa di Bekasi, Jawa Barat tewas di tangan suaminya lantaran pelaku cemburu sang istri berkomunikasi dengan pelanggannya. Perempuan asal Cianjur itu pun ditemukan terbujur kaku di atas ranjang indekosnya. Kematian Sylvia Marlina terkuak ketika keluarga tidak bisa menghubunginya. Setelah mendapat izin dari pemilik indekos, keluarga membuka pintu kamar korban dan mendapati korban sudah tak bernyawa. Sylvia Marlina Mojang Belia asal Cianjur tewas mengenaskan bukan karena sakit, melainkan dibunuh oleh suami sirinya akibat cemburu buta. Jasad Sylvia ditemukan oleh keluarganya di dalam kamar indekosnya di Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 8 malam. Di tengah luka yang belum reda, tim iNews File mendatangi rumah keluarga Sylvia di Cianjur, Jawa Barat. Di rumah sederhana inilah seorang ibu menjalani hari-harinya dengan rasa kehilangan yang tak akan tergantikan. Iya, waktu itu kan hari Rabu kan pas pagi kan biasanya dia kalau pagi suka asa gitu kan pagi-pagi kalau dia kayaknya abis sembahyang, kalau misalkan subuh dia bangunin. Nah pas jam 11 ya saya kok tumbennya nggak bales gitu. Pas gitu kok nggak aktif. Nah pas jam 4 kok nggak aktif lagi. Nah abis itu kan rasa nggak enak kan, biasa dia kenapa nggak aktif. Nah saya hubungin HP yang nomor 1 lagi, berdering cuma nggak diangkat. Nah abis gitu pas setengah 5 kok tiba-tiba itu si Delon ada ngechat, tapi dihapus lagi. Kan saya balas lagi kan, Assalamualaikum, ada apa, kenapa dihapus? Dibaca sama dia, tapi nggak dibahas lagi. Nah, abis gitu dia nyelokin itu, pas ngebalasnya nyelokin lagi lokasi gitu kan. Terus dia bilang katanya, Mah, teang pia ayeuna mah. Kan kita kaget ya, ada apa jangan suka bikin orang tua cemas. Tapi sama dia nggak dibaca, langsung diblok lagi punya saya, WA saya. Nggak nyambung katanya, kalau mau nanya tabungan tanya aja ke si Rawa gitu kan. Nah kita nggak tahu apa maksud. Nah dari situ udah nggak bisa dihubungin lagi, udah punya saya udah diblok. Kayak gimana beda lah gitu rasanya kan kalau perasaan orang tua sama anak. Ya udah teh saya ke situ. Nah dari situ adik saya datang ke rumah katanya, takutnya gimana soalnya dia katanya ada cekcok sama si Delon. Suka diancam-ancam tuh si Silpi. Nah nyuruh suaminya adik saya kan. Nggak lama dia langsung ke sana katanya. Digedor-gedor, pas dibuka iya udah tergeletak itu anak saya. Kita makan tegar ya. Ya mungkin udah jalan kita ya, maksudnya biarpun kita tapi kan hati mah tetap ya sakit ya pas nyampe sana. Ya Allah kok saya mimpi ya, kok ngelihat kita kan bisa ngelihat di TV kan, kenapa bisa kejadian ke kita sekarang gitu. Ya nggak lihat kita kan pakai itu kuning kan, pas ke bawah dimasukin ke keranda, langsung dibawa ke rumah sakit setempat. Dari rumah sakit ya katanya gini, lihat, saya pegangin karena membirukan. Saya tanya-tanya sama dokter, gimana ini dok, ada bekas luka itu? Nggak ada ini, karena ini udah 6 jam yang lalu meninggalnya, pasti membiru kalau udah 6 jam yang lalu, kata dokter gitu. Karena kan kita janggal kan kematiannya, makanya mending ada otopsi aja gitu. Berantakan, terus katanya ada mutahan, terus ada minuman itu kan kayak gitu. Terus abis gitu pas dia lihat katanya dia nggak berani pegang kan, dia pernah pegang sih cuman denyut nadi kan udah, ini kan ibarat kata udah dari pagi jadi udah nggak ada, jadi dia nggak berani lagi pegang apa-apa lagi, makanya dia videoin teteh katanya, teteh udah pucat, Agus nggak berani lihat gitu. Nah kita dari sini juga udah kaget, makanya langsung kita siap-siap berangkat ke sana waktu itu.
mungkin dari 2025 kan dia nikah tanggal 21 Juli 2025. Gak lama sih, kenalnya mungkin kali lewat temannya katanya waktu itu kan emang kenal dari mana. Iya katanya ini teman katanya pengen nyambung rambut kayak gitu kan. Kalau kan adanya juga kan kayaknya di situ, jadi pengen nyambung rambut kayak pedikure nah dari situ kayaknya kenalnya. Dari awal itu dia kan kalau kesini itu gaya terus ya orangnya. Style gitu orangnya, gaya. Gimana pakai mobil, nah itu belum tahu pakai mobil sini 2 hari, 3 hari. Nah ternyata sewa-sewa mobil itu bukan uangnya dari dia, uang anak saya. Bayar sewa mobil itu 500 itu sehari. Ya bilangnya udah lama itu ke BB-nya. Orang waktu itu dulu juga dia mau nikah teh, saya kan nggak merestui lah. Kalau nggak merestui mah karena anak saya minta-minta gitu. Takutnya kita kan kenapa-napa gitu, makanya kita harus sering tadinya sih demi kebahagiaan anak kan, kita sebagai orang tua pengen lihat anaknya bahagia gitu. Karena saya nggak demen kan orang bertato banyak-banyak gitu, karena keluarga saya nggak ada gitu. Iya sih, dia mah emang sih bertato juga kayaknya waktu di sini kan suka ngaji, iya, suka itu gitu. kedok, Ya kan itu, kita nggak tahu, itu orang bejat gitu. Alhamdulillah dia bisa mimpin bukan istri orang. gitu kan tadinya, makanya dia ngaji. Terus kalau di sini itu juga depan kita aja. yang iya kali di belakang kita makan. Kalau kelihatan sih ya, kayaknya sering ada masalah kalau kayak gitu. sering cekcok itu nggak bilang Bu, ke saya mah bilangnya sama adeknya Ibu. Iya. Kayaknya suka deh. Terus dia jarang cerita dia mah. Kalau ke orang tua mah dia mah kayak ceria gitu, nggak ngeliatin ada beban gitu. Iya. Ya Allah, makanya mungkin jalan terbaik dari Tuhan kayak gitu. Seandainya almarhum hidup, pasti dirorong terus sama dia. Dia mah nggak mikir. Dia mah sering dipukulin juga, nggak bilangnya sama ibunya. Coba kalau bilang ke saya, waktu itu bisa saya laporin, udah gitu kan. Jadi si almarhum itu lebih dekat ke bibinya daripada ke orang tuanya. Suka sering di rumah di sana gitu. Jadi segala sesuatu yang dia alami atau tindakan yang dia alami yang dilakukan oleh si pelaku itu bibinya yang tahu gitu. Jadi masalah ngancam bawa pisau, apalagi disemprot sama bayi. Terus di apa sih? Katanya mau disuka dilakban. Dilakban. Nah, dia benar Mulutnya gitu, dilakban. Itu ke bibinya cerita, tapi ke orang tuanya nggak pernah. Kalau misalkan berani. tahu, saya pasti marah itu orang tuh. Gitu. Tapi yang dikasih masukan sama saya, caranya gimana, cara rumah tangga saya kasih tahu sedetail mungkin gitu ya. Malah kalau ada masalah jangan sampai istilahnya ada sedikit ya arogan atau radikal lah ya. Yang namanya solusi terbaik mungkin cara musyawarah gitu. Udah dikasih tahu si pelaku itu, udah dikasih tahu kalau ada masalah jangan ringan tangan lah gitu. Sepertinya jangan sampai ada KDRT gitu. Jangan sampai suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata kejadian juga gitu. Ya iya sih. Sering ya, anak saya juga sering. Karena dia kalau mau minta itu ya diancam-ancam terus. Kayak ketakutan gitu anak saya itu. Sebenarnya kayaknya dia mah ceria itu depan orang tua. Sebenarnya itu batin sebenarnya pasti terluka, pasti dihantuin dia terus. Makanya kalau kesini dia nggak pernah lama. Saya kan jarang lihat TikTok ya, teman-temannya pada bilang di TikTok yang disuapin nama saya itu yang maksa. Seandainya orang tua aku tahu keadaan aku suka dianiaya orang lain, dia bilang begitu di status itu. Saya sakit hati itu ya, si Delon itu ngancam-ngancam kan. Ngancam-ngancam mau diteluh, keluarga mau diteluh katanya. Penuh semua katanya kalau waktu misalkan anak saya pacaran lagi sama orang lain, bilangnya sama bebeknya gitu kan, sama saya emang nggak bilang. Kalau misalkan bilang sama saya udah saya laporin lah. Kalau misalkan saya tahu, karena dikasih taunya udah nggak ada dia.
Nah sering ngacam-ngacam gitu, pakai pisau, pakai apa. Kayak berencana gitu di anak saya mau dibunuh itu. Dia mah karena bilangnya sama bebenya mau ditusuk, mau dibunuh, mau diteluh semua keluarga kamu. Kan saya emang nggak bilang. Kalau tahu bilang ke saya mau udah saya datangin. Kita kan kayaknya nggak terima. Ya pengennya sini kalau bisa sih dihukumnya ya setimpal lah. Lagian kan mana ada sih seorang ibu mau kehilangan anaknya. Apalagi ini kan nyawa yang ditorohinya, moga aja dia hukumannya hukuman mati biar imbang. Pokoknya saya minta itu jangan seumur hidup, hukuman mati. Ya pastilah, semoga dia tenang di sana. Ya kan sekarang sudah ada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga aja dia tenang di surga Allah. Ya ibarat kata teteh, mama udah memproses kematian teteh gitu kan, biar nggak penasaran teteh, mesti kita kan udah ibarat tersangkanya udah kena, terus kita ibarat ke polisi bolak-balik udah ya udah diusahain gitu, matangnya kita sekarang keadilan gitu, biar ibarat kata setimpal lah hukumannya. Mana ada sih orang tua mau kayak gini kata anaknya gitu, kalau kayaknya kayak gini. Banyak pengennya setimpal sih hukumannya. Kenapa yang ngeduluin apa gituin ke anak saya? Mungkin itu udah takdirnya anak saya itu. Yang insya Allah itu mungkin di surga Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ditempikan Islamna didoakan ku apa biasa berkah selamat di alam kuburna sing dicaangkeun, di alam kuburna sing ditampi iman Islamna. Rasa kehilangan teramat dalam dirasakan keluarga besar Sylvia, terlebih anak sematawayangnya dari pernikahan terdahulu. Jika rasa rindu mendera, hanya doa yang terus dipanjatkan, berharap Sylvia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Ya paling kita lihat foto ya nggak kerasa gitu kan, nangis. Terus kalau misalkan mau tidur juga kan, kok gini ya Allah, nggak kebayang gitu kan, anak saya meninggal nggak ada yang zikirin gitu kan, terus nggak ada yang ngaji yasinin di sana kan. Ibaratnya semoga aja dia paham gitu kan, bukan maunya kita pengennya kalau misalkan kita terkondisi kayak gitu kita langsung ke sana, kita langsung zikir atau ngaji yasin gitu kan. Kalau ini kan ya Allah maafin mama gitu, nggak bisa menjaga Pia gitu, saya gitu. Paling suka lihat foto, paling ya kirim Al-Fatihah gitu. Ya saya juga seperti itu, sama kalau saya ingat saya langsung ngambil wudhu, sholat, ngaji yasin, doain almarhum biar di sananya tenang. Kesal dan jengkel, akhirnya dia menarik badan korban kemudian mencekik dengan cara menggunakan lengannya.